فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram bisyarh kitab al-Jami' fil akhlaq wal adab min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, disetorkan lebih dahulu hadis yang terakhir kita baca, yaitu hadis yang ke-6 mengenai dianjurkannya, disyariatkannya sebelum kita mencuci atau mengusap tangan setelah makan, menjilati terlebih dahulu atau menjilatkannya serentak. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan penjelasannya halaman 44 bagian bawah itu. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah alaih. Afwan, ini kita baca syarah lain ya, afwan. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah, fa ni'amu laha haqqun an yuhtafadha biha wa an yuntafa'a biha wa la tuhdar. Maka kenikmatan-kenikmatan itu memiliki hak untuk dijaga dan dimanfaatkan dan tidak disia-siakan. Maksudnya walaupun hanya barakallahu fiik, bekas-bekas makanan yang menempel di jari jemari kita, itu ada kenikmatan yang perlu kita jaga, jangan disia-siakan. Oleh karena itu syariat memerintahkan agar apa? Kita menjilatinya atau menjilatkan. Kalau menjilatinya sendiri kita menjilatkan ke orang lain yang dirasa dia siap dan mau untuk menjilatinya. Mafhum? Seperti anaknya, kembarannya, atau istrinya, atau yang semisalnya. Kalau menjilati diri sendiri jelas. Menjilatkan ke orang lain, lihat orangnya. Ya kan? Mungkin anak kita senang ya, atau mungkin istrinya, enggak masalah. Idza kanat li'aqatul asabi' la yajuzu lil insan an yatrukaha, fa kaifa bil mawadil kabirati allati tuhdar wa tulqa fi mujma'atil qumamah. Lihat ini. Artinya apa? Apabila sisa-sisa yang menempel atau menjilati jari jemari aja dilarang untuk kita meninggalkannya, terus bagaimana dengan apa? Sisa-sisa makanan yang besar yang disia-siakan, yang dilempar di tempat-tempat apa? Pembuangan sampah. Ya kan? Jadi yang nempel jari jemari aja itu kita dilarang meninggalkan untuk menjilatinya. Terus bagaimana dengan makanan-makanan yang dibuang gitu loh? Dibuang tempat sampah, kadang di selokan, ya kan? Kadang di tempat-tempat yang barakallahu fi terinjak-injak oleh manusia. Fahada yundar, yang seperti ini diperingatkan.
bi khatarin 'azim min taghayyur hadhihi ni'mah, dengan bahaya yang sangat besar, yaitu apa? Berubahnya kenikmatan ini. Maksudnya bagaimana? Semula ketika nikmat itu dikufuri, enggak disyukuri, disia-siakan, tidak dijaga, nanti akan berubah menjadi bencana. Berubah menjadi bencana, sebabnya siapa? Sebabnya manusia itu sendiri. Sebagaimana ayat yang akan kita baca, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Lihat itu. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah kenikmatan yang telah diberikan kepada suatu kaum hingga mereka sendiri mengubah nikmat yang ada pada diri mereka. Lihat. Jadi kaum itu sendiri mengubah, tidak mensyukuri, menghambur-hamburkan, tidak menjaganya, disia-siakan, akhirnya apa? Kenikmatan menjadi bencana, waliyadzubillah. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Lihat itu. Dan Allah Ta'ala telah memberikan permisalan suatu kampung negeri yang penduduknya langgeng, lestari, rezekinya datang dari semua penjuru. Lihat awal mulanya, penduduk negeri tersebut tentram, aman, rezekinya datang dari seluruh penjuru. Tapi apa yang mereka perbuat? Fakafarat bi an'amillah, kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, enggak bersyukur. Ada makanan, dia hambur-hamburkan, dia buang, padahal yang lainnya mungkin mau untuk barakallahu fi menikmati makanan tersebut. Sisa-sisa makanan yang bisa dimanfaatkan, dia sia-siakan misalkan. Wal'iyadzubillah. Akhirnya apa? Kata Allah Ta'ala, diganti dengan apa? Allah Ta'ala rasakan mereka dengan adanya rasa lapar dan rasa takut. Sebabnya apa? Bima kanu yasna'un. Sebabnya karena perbuatan mereka sendiri. Kita lihat berikutnya. Walakin Allah yumhil wala yuhmil, ya. Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Ta'ala itu hanya menunda, tidak melalaikan. Maksudnya kadang-kadang kita sudah buang-buang makanan, kok enggak diadab? Kenapa tidak ada bencana? Itu hanya menunda, Allah Ta'ala menunda, bukan melalaikan. Tahu Allah Ta'ala, si fulan, si alan menyia-nyiakan makanan, membuang-buang makanan, tidak menjaga kenikmatan. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah Ta'ala tidak yuhmil tapi yumhil, hanya menunda. Begitu datang saatnya kena semuanya, wal'iyadzubillah. Mahum, begitu cabut langsung. Semuanya tidak bisa mengelak dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Walakin Allah yumhil wala yuhmil. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menunda, tidak melalaikan. Maksudnya Allah Ta'ala tahu gitu loh. Walau tadzakkara hadzal insan al-musrif akbidal ja'i'in alladziina yatadawwaruna minal ju' wa la yajiduna ma ya'kulun. Apa kata beliau? Kalaulah seandainya orang yang boros, yang membuang-buang makanan, tidak menjaganya ini mengingat betapa banyaknya perut-perut orang yang lapar, yang mereka bermundar-mandir disebabkan karena lapar, yang mereka tidak mendapatkan apa yang mereka makan. Maksudnya orang-orang yang buang makanan ini mengingat orang-orang yang kelaparan, seandainya dia ingat, lau tadzakkar hadza lakaffahu dzalik an israf wa tabdzir wa ihdarin ni'am wa khafa min su'il aqibah. Lihat, kalau dia sadar diri, sadar posisi, ingat makanan yang dia buang, makanan yang dia sia-siakan, yang dia tidak menjaga kenikmatan tersebut, dia ingat orang-orang yang kelaparan, yang mereka tidak mendapatkan makanan, niscaya dia akan kaffahu, menahan diri. Tidak berlaku boros, tidak menghambur-hamburkan, tidak melakukan tabdzir, tidak menyanyiakan makanan, dan dia khawatir kalau terjadi akibat yang buruk. Lihat itu. Akibat yang buruk tadi apa tadi? Datang azab yang sebaliknya.
Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Yang sebaliknya seharusnya dia nikmat, dia rasakan terus mengalir, justru datang azab berupa kelaparan dan rasa takut wa'iyadzubillah. Fadalla hadzal haditsu ala ihtiramin ni'am wa 'adam ihdariha walau kanat qalilatan, lihat qalilatan. Hadis ini menunjukkan, diperhatikan ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Wajibnya kita menghormati kenikmatan dan tidak menyia-nyiakan kenikmatan tersebut, walaupun sedikit. Lihat, walaupun sedikit, walaupun itu nambah sebutir nasi. Lihat, nah jatuh kita mampu ambil, ketika kotor dibersihkan, jangan dibuang-buang. Sebutir nasi itu kalau dikalikan 1000 berapa coba? 1000 butir kan, banyak kan. Nah, yang makan 1000 orang misalkan, masing-masing orang menjatuhkan 5 butir nasi misalkan, ya kan? Dikalikan 5000, dikalikan 1000 orang misalkan, banyak terkumpul menjadi apa? Nasi yang sangat banyak. Lihat. Nah, kita lihat kata beliau, walau kanat athara ta'amin al-asabi', walaupun itu hanya apa? Bekas makanan yang ada di jari jemari. Jadi antum atau kita semuanya ketika makan dengan jari jemari, kok tersisa ada bekas-bekasnya, dijilatin terlebih dahulu. Jangan langsung dicuci, jangan langsung pakai tisu itu ya. Nah, barakallahu fiik, kemudian apa? Enggak menjilatinya, atau langsung diusap dengan apa? Nah, barakallahu fiik, sapu tangan atau semisalnya, dijilatin terlebih dahulu. Kadang-kadang kenikmatan ada di situ. Ya, bumbu-bumbunya itu mungkin orang nempel di situ kadang. Oleh karena itu jangan pernah disia-siakan syariat yang mulia ini. Walaupun hukumnya nggak wajib, mustahab, sunnah, tapi selama bisa mengamalkan, amalkan. Kalau dia nggak mau menjilat sendiri, dia misalkan mau menjilat sendiri, nggak mau, misalkan ada yang mau menjilatnya, nggak masalah, ya kan? Mungkin anaknya atau istrinya tadi ya, ta'awun di situ nggak masalah, paham ya? Tapi minimalnya dia sendiri yang menjilati tadi. Nah, lihat. Wadallal haditsu ala anna min adabil akli aidan anna al-insan yatanadzaf min athari ta'am. Sahih, lihat ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwa saya termasuk adab-adab makan. Seseorang itu hendaknya membersihkan dari bekas-bekas makanan. Dia habis makan pakai tangan misalkan, pakai jari jemari ini ya, kemudian dia jilatin. Seharusnya dia cuci tangan, bukan dilap sembarang tempat itu istilahnya ya. Karena khawatir kadang-kala bekas-bekas tadi itu mungkin ada lemaknya, sehingga nanti apa? Nah, mungkin dikerumuni semut, ya kan? Atau dia tidur lupa gitu, ternyata ada bau-bau apa namanya itu, barangkali lemak, akhirnya apa? Dimakan tikus misalkan. Mungkin ya itu digigit tikus maksudnya. Maksudnya apa? Di balik itu semuanya ada kebaikan, di balik kebersihan itu. Lihat, disebutkan nanti oleh beliau nanti. Bi an yamsah yadahu bil mindil. Yaitu dengan cara setelah menjilati tadi, dia bisa mengusap tangannya dengan sapu tangan. Zaman sekarang ya tisu atau yang semisalnya itu ya. Au yaghsil yadahum min ma'alika biha, atau dia mencuci tangannya dari sesuatu yang nempel di situ. Min athari ta'am, yang menggantung atau nempel itu dari bekas-bekas makanan, minal adhan akhirnya berupa lemak-lemak atau yang selainnya. Habis makan daging kambing, ya kan? Kemudian pas makan itu ada lemaknya, nempel semua di tangan misalkan. Dia udah jilatin ternyata masih ada yang nempel, bersihkan. Kalau misalnya nggak cukup dengan apa? Sapu tangan tadi, cuci dengan apa? Sabun, iya kan? Semuanya serba ada. Zaman sekarang Allah mudahkan semuanya. Amal atharul lati la yukhat minha syai' wa la yuntafa' biha misal ad-duhn alladhi yasiru 'ala al-yad aw al-asabi' fa hadha yughsalu la ba'sa. Masyaallah, ini faedahnya. Adapun bekas-bekas makanan yang tidak bisa diambil manfaatnya, yang enggak bisa diambil manfaatnya, dijilatin malah semakin apa, lengket, ya kan? Kalau lemak misalkan ada lemak, itu kalau antum jilatin bagaimana lemak-lemak itu ya biasanya? Enggak enak kan? Nempel-nempel di lidah kan? Nah, kata beliau, lihat ini. Adapun kalau bekas-bekas yang tidak bisa diambil darinya, tidak bisa dimanfaatkan, seperti lemak yang biasa nempel di tangan atau di jari jemari, yang seperti ini dicuci langsung enggak masalah. Jadi pahami? Cuci langsung pakai sabun, bersihkan, selesai. Karena jarang sekali orang mau menjilati lemak itu.
Sudah kolesterol tinggi, ya, lemaknya banyak, dia masih menjilati lemak. Apa ya? Maksudnya barakallahu fi, biasanya cuci langsung gitu loh ya. Wala yatrukul insan ad-duhna fi yadayhi. Seseorang hendaknya tidak meninggalkan lemak tadi di tangannya. Aw yatrukud duhn fi famih, atau dia tidak membiarkan lemak itu ada pada mulutnya. Iya kan? Makan daging misalkan kadang ada lemak-lemaknya nempel di mulut. Bersihkan, iya kan? Kumur-kumur, ya kan? Kemudian gosok gigi yang semisalnya. Li'anna hadza min su'in nadhafah, karena seperti ini, tidak cuci tangan, membiarkan lemak nempel di mulutnya tadi itu, bekas-bekas tadi itu termasuk apa? Jeleknya kebersihan, kurang kebersihan. Wa yusabbib ar-rawa'ih, dan seringnya menimbulkan apa? Bau-bau yang tidak sedap. Ya kan? Baunya enggak enak. Wa rubbama yusabbib amradan idza nama wa hadhil asya' fi yadayhi aw famihi. Dan bisa jadi menyebabkan penyakit-penyakit apabila dia tidur dalam keadaan perkara-perkara ini berada di tangannya atau berada di mulutnya. Di antara tadi itu, bekas-bekas makanan berada di tangannya, dia nggak bersihkan, atau nempel di mulutnya dia nggak bersihkan, itu bisa menjadi penyakit juga kadang-kala. Mafhum? Karena apa? Mungkin ada bakteri-bakteri situ kan, lalat nempel misalkan, ya kan. Nah kemudian setelah itu mungkin ya masukkan jarinya ke hidungnya, padahal udah ditempelin lalat tadi. Lalat udah hinggap di situ misalkan. Lalat yang warna hijau itu kan antum? Nah itu seperti itu. Itu contoh aja. Maksudnya jaga kebersihan. Kata beliau, "Fasyari'u amara al-insana idza faragha min at-ta'am an yal'aqa yadayhi wa yuzilu ma tabqa 'alaiha min at-ta'am." Masyaallah. Lihat ini. Maka syariat memerintahkan seseorang apabila selesai makan untuk menjilati tangannya, maksudnya jari jemari tadi, dan membersihkan apa yang tersisa di atas tangan tersebut berupa apa? Makanan yang ada. Summa ba'da dzalik yaghsiluha bil ma' aw yamsahuha bil mindil. Masyaallah, lihat ini kebersihan. Kemudian setelah itu mencucinya dengan air atau mengusapnya dengan sapu tangan, tisu atau semisalnya. Wa yatamatmadu. Apa ini artinya? Berkumur-kumur dan berkumur-kumur bihaitsu la tabqa raihatut ta'am aw ad-dusuma. Lihat ini. Berkumur-kumur agar apa? Tidak tersisa bau-bau makanan atau bau lemak tadi itu di antaranya. Aw idza syariba labanan. Nah, ini berarti tadi makanannya, sekarang susu. Atau dia apabila dia minum susu, fa innal laban fihi dusumah, biasanya susu itu ada lemaknya. Ya kan, terkandung lemaknya biasanya kan. Nah, nempel di mulut biasanya. Fala yanamu wa fi famihi raihatul laban. Maka jangan tidur dalam keadaan di mulutnya masih ada bau susu. Bal yaghsil nafamahu, bahkan dia hendaknya mencuci mulutnya. Ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Rasulullah SAW mewasiatkan dengan hal tersebut, menjaga kebersihan maksudnya. Li'anna dinal islami dinun nadhafah. Masyaallah, lihat ini. Dikarenakan agama Islam agama ya Pak? Agama kebersihan. Jaga kebersihan, ya kan? Nah, barakallahu fiik, baik itu mungkin kamar mandi, ya kan? Atau tempat tidur yang perlu dibersihkan, bersihkan. Nah, kalau nggak bisa sendirian, ta'awun dengan yang lainnya, ya kan? Karena kebersihan termasuk apa? Bagian daripada agama, termasuk bagian daripada syariat, dianjurkan. Karena dengan adanya kebersihan di antaranya apa? Sebab untuk apa? Terwujudkan yang namanya kesehatan. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Di bawah itu ada catatan kaki bagus sekali itu. Qala al-Imam Ibnu Mulaqqin fi kitab at-Tawdih 'inda syarhihi li hadzal hadits, ketika beliau mensyarah hadis ini, qala al-ulama, para ulama berkata, istihbabul aqliyat muhafadatan ala barakatit ta'am. Dianjurkan, disunahkan menjilati tangan tadi karena dalam rangka untuk menjaga keberkahan makanan. Menjaga apa? Keberkahan makanan. Wa tandzifan laha, dan juga menjaga kebersihan tangan. Wa daf'an lil kibr, dan juga dalam rangka menolak kesombongan. Ya kan? Karena dia merasa wah, ini cuma bekas ya apa? Dia campakkan gitu ya. Akhirnya merasa sombong gitu. Nah, biar tidak merasa sombong tadi, enggak terkesan sombong, dia jilatin. Nah, barakallahu fi. Walaupun orang mengira wah ini kayak kurang makanan, itu enggak masalah. Kalau cuma pandangan orang, yang penting amalan sunnah selama dia mampu untuk mengerjakan, kerjakan.
Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang baru, halaman 47 yang dihafalkan nanti insyaallah taala. Qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Ahmad bin Ali Al-Asqalani rahimahullah. Sekarang bahas seputar adab-adab salam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghir 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslimin war raqib 'ala al-mashi. Masyaallah. Hadis ini pendek tapi pelajaran buat kita semuanya. Yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda. Tata cara apa? Tata cara adab-adab salam. Mengucapkan salam. Bagaimana kalau rombongan? Perlu nggak rombongan ini mengucapkan salam? Assalamualaikum serentak gitu. Rombongan melewati rombongan orang yang duduk juga gitu loh. Ternyata cukup satu orang mewakili. Paham ya? Sah. Kalau semuanya mengucapkan nggak masalah juga. Cuman kalau seandainya barakallahu fiik barakallahu fiik rombongan tadi itu melewati rombongan yang lain, dia satu orang yang salam cukup. Nah, itu nanti hadis yang berikutnya. Kalau sekarang ini kaitannya secara umum dulu. Nanti hadis berikutnya ada lagi dibahas secara khusus. Paham ya? Nah, kalau sekarang ini tata cara adab-adab salam. Yang besar nyalami yang kecil atau yang kecil nyalami yang besar gitu loh. Yang duduk nyalami yang berdiri atau yang berdiri menyalami yang duduk. Yang berjalan mengucapkan salam bagi orang yang berhenti atau yang berhenti mengucapkan salam bagi orang yang berjalan. Sekarang kita baca hadisnya. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Sahabat yang mulia. Minal muktsirina fi riwayatil hadis, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Masyhur ma'ruf. Sudah tahu belum? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Belum? Belum la bas. Antum Ahmad. Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi. Nah, Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Pantunnya udah hafal? Belum? Udah, bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Yang belum dikondisikan itu pantunnya berisikan kumpulan para sahabat yang banyak riwayatnya. Ini berarti udah anak ulangi yang kesekian kali ya. Enggak masalah, setiap ketemu anak ulangi lagi. Karena mungkin di antara antum ada yang belum menghafal atau terlewatkan. Wal muksiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri. Sebagian sebutkan wal habru kemudian wal bahru sama. Paham ya, maksudnya sama julukan untuk siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Paham ya? Nah, wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Naam. Dari hadis Abi Hurairah anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi qala, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir, hendaknya yang kecil mengucapkan salam untuk orang yang besar. Ini pada asalnya, paham ya? Nah, jadi yang kecil nyalami yang besar, assalamualaikum, itu aslinya. Cuman yang besar nyalami yang kecil nggak masalah, karena Rasulullah juga pernah ketika melewati anak kecil beliau salam assalamualaikum, ngajari, paham ya? Mengajarkan. Nah, barakallahu fiik, salam untuk anak-anak kecil enggak masalah. Wa illa pada asalnya anak-anak kecil tadi yang ucapan salam untuk yang besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Aba Fulan misalkan. Seperti itu. Paham? Wal maru 'alal qa'idi, yang berjalan mengucapkan salam untuk yang duduk. Dia berjalan ngelewatin orang duduk. Yang berjalan ini yang nyalami. Assalamualaikum. Seperti itu. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit menyalami yang banyak. Dia 3 orang lewat, berjalan 3 orang lewatin
rombongan yang 10 orang misalkan, yang 3 orang ini nyalami yang banyak tadi itu. Assalamualaikum. Mafhum? Nah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslimin, di dalam riwayat Muslim, waraqibu 'alal masyi, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Antum naik sepeda motor, sepeda ontel, naik mobil misalkan, lewatin saudara yang berjalan dan memungkinkan salam, assalamualaikum. Jadi yang berkendaraan tadi yang ngalamin. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Ini termasuk adab dan juga bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat syarahnya. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, marra bina fi awali haditsin anna min haqqil muslim 'alal muslim idza laqiyahu an yusallima 'alaihi. Penting ini. Telah kita lewati bersama di awal hadis bahwasanya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya apabila berjumpa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salami aja sudah. Panik nanti. Maksudnya apa? Maksudnya sebutkan nanti salam itu obat dengki, obat iri, obat dendam, salam. Coba kalau si A punya dendam si B, antum atau kita punya dendam dengan si fulan si alan, salam coba. Lama-lama hilang dendamnya. Dendam kok salam loh. Paham maksudnya? Aneh kan, dendam lagi ribut, marah-marah kok salam. Aneh kan? Tapi di balik salam itu nanti obat. Nanti sebutkan oleh beliau nanti. Paham ya? Dengan adanya salam itu akan apa? Hilang kedengkian, hilang rasa dendam. Seperti itu. Cuman kita mengawalinya kan sunnah, yang jawabnya itu yang wajib. Kalau dia paham dalil, jawab dia. Assalamualaikum. Diam aja dia enggak jawab wala syai'. Senyum pun enggak berat senyum. Salamnya aja assalamualaikum. Paham ya? Paling-paling minimal panik lah. Paham ya? Maksimal senyum. Tambah lagi jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya gitu caranya. Nah, barakallahu fi. Karena kadang-kala orang enggak jawab salam itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin enggak dengar. Lagi sibuk pikirannya, banyak pikiran gitu, kadang enggak jawab juga kan. Enggak paham maksudnya. Dia sebenarnya enggak ada masalah. Si A sama si B nya akrab memang, akrab. Ketika si A lewat, si B assalamualaikum, diam aja dia. Ternyata banyak pikiran ya. Itu bisa pengaruh juga. Bukan karena dia nggak dengar, mungkin dengar tapi mungkin suara yang dia dengar itu lain gitu loh. Paham maksudnya? Itu disebutkan para ulama kadang-kala ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia nggak dengar, atau mungkin dia dengar tapi karena banyak pikiran, nggak fokus, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kadang-kala ditegur. Kalau misalkan tidak ada masalah, ya kan? Kenapa tadi kok salam kok gak dijawab, misalnya seperti itu. Lihat nih berikutnya. Wa anna ibsa'as salam bainal muslimin min adabil Islam, masyaallah. Dan bahwasanya menyebarkan salam di antara kaum muslimin termasuk adab-adab agama Islam ini. Enggak masalah antum lewatin orang awam, ya kan, yang belum paham agama dengan benar, salami. Assalamualaikum. Awal mulanya mungkin dia jawabnya paling-paling silahkan, ya kan, paling belum paham kadang-kadang. Tapi sering antum ucapkan tadi, dia jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang antum belum salam, dia salam duluan. Ini terbukti biasanya di kampung-kampung itu. Paham ya? Antum baru lewat, assalamualaikum, salam duluan dia. Karena terbiasa kita salamin. Bisa dipahami? Kita lihat lagi. Mithlu it'amut ta'am wa tibil kalam. Contohnya kata beliau, seperti adab-adab Islam yang lain, seperti memberi makan kepada orang yang memerlukan. Orang miskin, orang fakir dan semisalnya, wa tibil kalam, dan indah ucapannya. Jadi kalau dia berkata-kata, tutur katanya itu indah, enak didengar, tidak membuat sakit hati orang lain. Paham ya? Nah, sakit hati dalam artian bukan masalah syariat loh ya. Karena kalau masalah syariat ini enggak ada istilah seperti itu. Adanya lapang dada. Hatinya dikondisikan, perasaannya diletakkan di tempatnya. Karena kalau sungkan, segan, kalau kita bahas tauhid, nanti orang-orang musyrik sakit hati. Kalau kita bahas masalah as-sunnah, nanti orang-orang ahli bid'ah sakit hati. Kalau kita bahas seputar hizbiyun, nanti mereka sakit hati. Lah kalau gitu nggak jalan nanti dakwahnya. Hantam aja bismillah.
Paham ya? Kalau sakit hati berarti hatinya masih hidup. Kalau nggak sakit hatinya mati. Paham? Allah musta'an. Terus obatnya bagaimana sakit hati itu? Obat sakit hati itu jangan lari dari majelis ilmu. Itu ingat-ingat itu. Semakin sakit hatinya semakin semangat menghadiri majelis ilmu. Sembuh insyaallah. Berat, berat, tapi itu terbukti. Semakin dia sakit hati, kalau semakin jauh dari majelis ilmu, nggak akan sembuh-sembuh. Sakit terus bawaannya. Wah, nggak anak disinggung ya. Baru datang pertama isbal haram katanya. Udah nggak datang lagi. Coba datang terus, akan paham dia. Paham. Lama-lama sembuh lah penyakitnya tadi itu. Paham ya? Jadi sakit hati itu wajar. Jadi kalau misalkan disinggung dalam perkara yang dia melanggar syariat kok sakit hatinya, tersinggung, masih hidup hatinya. Tapi cuek aja, gak sakit hatinya wala syai', dipertanyakan, masih hidup hatinya itu. Sadar kan ya? Allahul musta'an. Nah, tapi berat memang ya. Ingat-ingat, letakkan perasaan pada tempatnya. Wassalatu bil-lail wan nasu niyam. Termasuk adab Islam juga salat malam dalam kondisi manusia dalam keadaan tidur. Ini kalau ngaku sunni salafi kok kamu salat malam, dipertanyakan ngapain itu loh. Salat malam ini penting barakallahu fiik. Di antaranya keutamanya banyak sekali. Ana sebutkan di antaranya saja. Di saat-saat dia salat malam barakallahu fiik, kalau bisa bertepatan sepertiga malam terakhir, sudah kita ingatkan berkali-kali itu ya. Ada 3 jaminan, jangan pernah menyepelekan 3 jaminan. Terbukti. Kalau antum yang belum buktikan, buktikan sendiri. 3 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam terakhir Allah telah turun ke mana? Ke langit dunia. Memberikan 3 jaminan, man yas'aluni fa'atiyah, man yad'uni fa'astajibalah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Lihat itu. 3 jaminan. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. 1. Siapa yang meminta, aku beri. 2. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Kurang apa lagi? Salat malam, bangun, paham ya? Singkapkan selimut-selimut itu, paham ya? Jam 3 malam dingin-dinginnya, dingin, nyenyak ya kan, enak-enak tidur. Nah, itu selimut kasih campakkan dulu, paham ya? Alarm itu kalau naruh jangan dekat-dekat, agak jauh dikit. Karena kalau dekat karena dimatikan lagi, agak jauh kan berisik banget, ya kan? Ya bangun dia. Itu trik dalam menyalakan alarm. Kalau dekat dia bangun nggak masalah, tapi sering dekat dimatikan lagi. Akhirnya bangun dah adzan subuh, nggak sempat salat malam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Contoh aja, salat malam para ulama mengatakan termasuk da'bus salihin. Kebiasaan orang saleh mereka apa? Salat malam. Dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika beliau tanya tentang orang yang meninggal salat malam, apa kata beliau? Rajulun su', lelaki yang jelek. Paham ya? Karena masa tidak mau salat malam gitu loh. Padahal keutamanya sangat besar sekali. Kulluha min asbab dukhul jannah. Lihat, semuanya ini termasuk apa? Termasuk sebab-sebab masuk surga. Mulai ngasih makan orang miskin, bagus ucapannya, salat malam dalam kondisi orang sedang tidur, itu semuanya termasuk sebab-sebab yang bisa memasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakum jami'an barakallahu fiikum. Kata beliau, ifsa'us salam yakni nasrus salam bainal muslimin. Menyebarkan salam, maksudnya menyebarkan salam adalah apa? Nah, barakallahu fiik, ifsa yaitu menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Assalamualaikum. Kalau dijawab dengan lebih bagus, pahalanya besar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih sempurna lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam penghormatan dengan suatu salam, balaslah dengan yang lebih baik atau dikembalikan sebagaimana semula. Maksudnya assalamualaikum, waalaikumsalam, sama. Kalau lebih baik bagaimana? Assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih sempurna lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat, li'annahu yurithul mahabbah wa yuzilul muhsyah. Lihat ini. Karena menyebarkan salam itu bisa mewariskan, melahirkan rasa cinta dan menghilangkan kebengisan dan kesangaran. Antum tahu sangar antum, Isob? Tahu sangar? Tahu sangar enggak? Sangar ya, bawaannya sangar itu ya. Sangar, bengis ya, liar itu. Coba kalau dia suka menyebarkan salam, hilang, paham ya? Nah, karena apa? Bawaannya nanti
cinta, senang, senyum. Lihat ini. Menghilangkan yang namanya apa? Nah, barakallahu fiik, kebengisan, keliaran dan kesangaran. Wa idza marra bika ahadun wa lam yusallim alaik la syakka annaka tajid fi nafsika harajan alaih. Ini yang udah paham lo ya. Maka apabila ada salah seorang melewati kamu dalam kondisi dia enggak mengucapkan salam. Kenal lo padahal si A sama si B ini kenal, temannya. Lewat kok enggak salam. Itu biasanya apa? La syakka, tidak ragu lagi bahwasanya dirimu akan mendapatkan apa? Menjumpai pada dirimu sesuatu yang berat. Kenapa ya sebelum enggak salam? Biasanya salam kok. Kan itu, berat sekali rasanya. Nah, kenapa ya kok enggak salam? Li'annahu lam yusallim, karena dia enggak salam. Fa idza sallama zala ma fi nafsik. Tapi kalau dia mengucapkan salam, hilang sesuatu yang ada pada dirimu. Hatta walau kana aduwan laka, lihat ini. Bahkan kalaupun seandainya itu musuhmu, wa bainaka wa bainahu syahna, antara kamu dan antara dia ada dendam, lihat, dendam. Nah, dendam bebuyutan lah istilahnya ya. Nah, barakallahu fiik. Idza sallama, kalau salam, azalallahu ma bainakuma minasyahna. Niscaya Allah Ta'ala akan hilangkan sesuatu yang ada di antara keduanya berupa dendam tadi. Salam. Paham ya? Nah, ngawalinya sunnah, ingat, jawabnya apa? Wajib. Nah, tadi kalau ada orang yang nyalami kita, jawab aja. Nah, untuk ngawalinya itu sunnah. Lihat. Fa ifsa'us salam laha fa'idatun 'azimah. Maka menyebarkan salam memiliki faedah yang sangat besar dan agung. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Adapun nanti pembahasan seputar apa? Nah, bagaimana hukumnya menyalami ahlu bid'ah wad dhalal, pentolan mereka, pemimpinnya mereka, dai-nya mereka, bagaimana, itu pembahasan tersendiri. Ini hukum asal semuanya. Hukum asal semuanya sesama kaum muslimin, mukminin, terkhususkan sesama ahli sunnah wal jamaah, jangan lupa ini. Nah, salam. Paham ya? Saling mengucapkan salam. Perkara jawab enggak jawab urusan dia. Ya kan? Nah, seperti itu. Yang terakhir, wa fi hadzal hadits adabus salam. Di dalam hadis ini ada adab salam. Annahu yusallimu as-saghira 'alal kabir. Bahwasanya yang kecil mengucapkan salam untuk yang besar. Li'anal kabira lahu haqqun. Karena orang besar itu punya hak, lihat, menghormati. Yang kecil menghormati yang besar. Jangan yang kecil malah apa? Berani sama yang besar, ya kan? Tidak sopan. Caranya bagaimana yang kecil bisa sopan yang besar? Yang besar pun jangan apa? Mempermainkan yang kecil, caranya gitu. Datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar itu apa? Man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak orang yang besar, maka bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, fa yusallimu alaihi saghir. Maka hendaknya yang kecil menyalami yang besar. Wa idza lam yusallim as-saghir yusallim kabir. Penting ini. Jangan sama-sama cueknya ini hal ini. Kalau yang kecil enggak nyalami, pastikan yang besar yang nyalami. Sebagai apa nih? Pendidikan. Mendidik, membimbing, mengajari. Jadi kalau kita lewat gitu kok yang kecil cuek-cuek saja, ajarkan pada mereka salam. Kita yang nyalami, assalamualaikum. Insyaallah jawab kalau dia paham. Paham ya? Kalau dengar, paham, jawab dia. Kita lihat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim 'ala sibyan idza marra bihim, lihat ini. Dan sungguh dahulu Rasulullah SAW menyalami, mengucapkan salam untuk anak kecil, ya, ketika beliau berjalan melewati mereka. Jangan ada gengsi loh ya. Wah, udah besar, masa yang tua nyalami yang kecil, enggak masalah. Yang tua yang besar nyalami yang kecil itu enggak masalah. Justru mengajari mereka. Sudah pahami? Nah, lihat ini. Dahulu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak kecil. Walakinul aula an yusallim as-saghir 'alal kabir. Tapi yang pantasnya yang kecil itulah yang mengucapkan salam untuk yang besar. Wa yusallimul maru 'alal qa'id, dan yang berjalan hendaknya mengucapkan salam untuk yang duduk. Ai yusallim al-mashi 'alal qa'id. Yang berjalan tadi ngelewatin orang yang duduk, yang berjalan mengucapkan salam assalamualaikum. Paham ya, seperti itu. Wa yusallimul qalil 'alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam untuk yang banyak. Al-qalil minan nas 'alal katsir minan nas, maksudnya yang sedikit ini, kumpulan sedikit ini, ketika melewati kumpulan yang lebih banyak, dia mengucapkan salam. Idza talaqat jama'atun fa innal jama'al qalilah tusallim 'alal jama'al katsirah. Lihat ini.
Apabila bertemu dua kumpulan atau bertemu kumpulan-kumpulan jamaah, maka jamaah yang kumpulan sedikit tadi itu mengucapkan salam kepada jamaah yang kumpulannya banyak. Paham ya? Yang terakhir, wa yusallimu ar-raqib ila mashi, dan yang berkendaraan mengucapkan salam untuk orang yang berjalan. Ini diterapkan, diamalkan, barakallahu fiik. Sudah tahu dalilnya, tahu syariatnya. Nah, walaupun dengan anak kecil pun yang besar ngajari. Bukan cuek-cuekan kemudian gengsi, wah, anak masa nyalami anak kecil, enggak masalah. Paham ya? Salami anak kecil biar paham. Paham ya? Yang kecil seharusnya mengucapkan salam bagi yang besar. Tapi kalau diam, kita yang ngajarin. Hadhi min adabis salam, ini termasuk adab-adab salam. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Yang distorkan tadi itu ya, hadisnya pendek, mudah dihafalkan. Semoga dimudahkan menghafalkannya. Nasallahu as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.